nanti saya tawarkan satu, kita coba melihat mempraktekkan kalau bisa yang organik. Yang kedua, membuat yang kimia, yang sebenarnya gampang tapi kita tidak tahu. Saya terbelalak juga. Lamtor Landing dari dedaunan. Clerecidee, Kamal, apa namanya di sini? Tahu Clerecidee? Kamal? Hersidium itu apa ya? Bukan. Yang Clerecidee itu apa ya? Sini ya? Anu. Bukan. Orea, Clerecidee. Nah, yang lebih banyak lagi Hersidium. ini kelor. Kelor, daun kelor. Tapi kalau saya punya kelor itu sayang. Katanya lu di sini. Nah, sayang. Ada yang bisa digunakan untuk jauh lebih hebat lagi gitu kalau kelor. Sayang. Kelor. Saya bisa membuat Sayur ya. jauh lebih mahal lah gitu. Kalau kelor itu apa intanya orang yang ngerti dalam pembuatan. Dalam membuat hormon. Itu saya dimarahi oleh ibu yang di sana dengan omongan karena rebutan. Ya, Ya. Orea sumbernya dedaunan. Katakanlah dedaunan lah begitu ya. Ya. Itu. Yang fosfatnya atau TSP-nya itu sumbernya ini Bapak pisang. Pohon bonggol pisangnya yang terbaik, batangnya juga terbaik. Baik. Yang bagus memang yang belum berbuah. Oh, yang belum berbuah. Tetapi seandainya ini berbuah pun, ini sumber fosfatnya. Fosfat. Sumber fosfat kedua selain pisang, semuanya bambu itu juga. Ini ya, rebungnya. Rebung tahu? Yang muda. Itu sumbernya. Kalau di tanaman, itu yang paling banyak. Kemudian sumber K-nya itu sebenarnya tepes kelapa. Serabut kelapa. Kalau bisa COVID. Ya. Di sini nggak ada ya? Di Lampung Timur ada. Di Lampung Timur Ada si Melaris. Tanjung Kari itu. Sebelah sana Sukadana arah Melaris itu ada perusahaan. Ya. Sepet. Itu bagus sekali. Ya. Sepet. Ini Kokopit. sumber K-nya. Kokopit. Ya. Ini sumber K-nya ini, KCR-nya. Nah, jadi kalau dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan ini ya, Ya. ini bisa juga dicampur dengan tadi yang hewani. Bagus juga. Jadi bisa juga di-mix, dicampur, atau bisa juga dengan sendiri. Itu kalau dari tanaman. Proses apa? Sama, seperti aja. Kalau lebih ini, masukkan tadi, enggak lebih. Itu lebih gitu. Ya mudah-mudahan aja lah. Yang penting hormonnya tadi dalam pembuatan ini, pengurainya tadi minimal E4 minimalnya. Syukur kalau nanti kita bisa membuat bakteri asam laktat itu. Syukur lagi kalau kita bisa membuat probiotik. Probiotiknya ini Yakul lah. Kita buat yang lebih tinggi. Dasarnya apa? Tadi yang bilang sayang kalau kelor tak gitu. Kita. Baik kan? Gimana caranya ya? Ini Maaf, mohon hanya sedikit ya. Monggo. Untuk kandungan K-nya itu kan berarti dari kelapa atau kopi. Cuman sepengetahuan saya itu kan kalau di kandungan itu ada kandungan taninnya, biasanya itu menghambat pertumbuhan. Kalau kita kocor apa kita spray itu kan biasanya jadi kecil gitu. Itu nanti nggak pengaruh nggak kalau udah itu nggak? Jadi fermentasinya itu mau menghilangkan hal-hal kayak gitu. Kan kalau pernah buat itu tak coba spray itu tangannya jadi kerdil karena ada zat taninnya itu kan. Nah, kekerdilan itu ada dua hal sebenarnya. Dengan KCA-nya terlalu banyak di kandungan kelapa itu kan banyak. Bisa saja overdosis dia membuat jadi. Sama kita membuat tanaman itu kalau kita
kasih sel yang sebanyak-banyaknya, malah iya bisa saja gitu ya, bisa itu, bisa saja memang karena belum terurai, terfermentasikan itu bisa menjadi hal yang belum matang ya, Mas? iya. Ada tempat Pak Rahmat, rumen itu, rumen itu. Bakteri sudah diolah oleh sapi. Yang bagus sebenarnya sedang ketika mengunyah itu kita ambil. Yang ada Tapi kan airnya itu ya, dicopot, Mas? iya, kan dicopot. Itu baunya nggak akan hilang-hilang itu. Kenapa? Itu bakteri sebenarnya. Sama tuh kita manusia itu anjuran dokter itu kalau bisa 32 kali ngunyah ya. Karena air liur kita. Nah, binatang sama. Nah, minimal yang sudah di sapi di sini itu kaya bakteri baik untuk pertanian. Nah, kalau punya itu ambil saja, kasih di drum, dibiarkan saja juga sudah bagus. Tapi kalau mau jebel bagus, kasih pengurang, tambah garam, tambah dedak sedikit, udah jos. Daripada dibuang, ini luar biasa, sudah bakteri sudah dibuat sendiri. Mau lebaran itu bawa L300 juga kan? Aku kalau saya ini sekarang ini ada ya, umpamanya diperas gitu, airnya dari situ, itu pasti hormon yang luar biasa. Tapi ya lelet ya. Tapi baunya. Apa itu Pak? Apa rom? Bakter gampang buatnya, dia harus ngajari. Nitrobakter agar tidak bau. Ya, pupuk oke? Iya. Nitrobakter Oke. buat biotonik, Ya, pupuk daun. Ya. ya. Semuanya kita nanam bayam, nanam kangkung. Kita semprot dengan biotonik. Biotonik. Itu supaya daunnya lebar, daunnya bagus dan sebagainya dengan biotonik. Bahan yang dibuat sebenarnya paling mudah itu adalah pucuk-pucuk Pucuk, ini, iya, seperti pucuk lampor, pucuk-pucuknya, kelor, kangkung, ayam. turi, Pucuk-pucuk itu pucuk-pucuk, kemudian di blender, diberi gula, gula. ya, di situ. Lalu kalau saya memang saya kasih dengan probiotik yang saya duluan. Ini untuk menyuplai dedaunan supaya jauh lebih bagus dan sebagainya. Itu dari sisi pertanian yang sayuran begini. Nah, kalau itu sayuran yang berbiji berbuah, di awal butuh ini, di awal supaya tumbuhnya membantu daun tadi ya bagus. Tetapi itu dibatasi supaya nanti ganti ke buah. Apa buah itu? Poster. Kalau di YouTube itu ada poster ini, buat ini itu banyak hal kalau mereka banyak. Tapi poster itu merangsang buah supaya buahnya lebat. Kalau mau besar ya dibuat supaya buahnya besar, tergantung bahan yang kita buat. Kalau bahan dasar pembuatan poster yang paling bagus itu adalah sawu. Sawu. Sawu matang itu. Terus tentu gulanya gula aren. Gula aren. Gula aren, tambah lagi telur yang bagus bebek. Telur bebek. Itu bisa ditambah sedikit Mikimoto sasa. Dikit. Lalu ditambah susu murni. Susu murni. Susu murni. Kalau tidak ada susu murni, beruang. Susu beruang. Dikasih begitu. Kalau mau jauh lebih bagus lagi, kita kasih tambah sedikit yang namanya kurma. Kurma. Sedikit. Penggunaannya ini sedikit, sama dengan tadi. Biotonik itu sedikit. Ini untuk memacu buah. Tapi kalau kita mau menggunakan ini, membuat ini, lalu menggunakannya dasar untuk tadi pupuk harus kuat. Enggak, ini buah banyak semplah semua. Jadi ini harus dikuati. Kalau nggak kuat, hancur nanti mati. Untuk memacu buah. Lalu untuk memacu berikutnya lagi adalah sederhana. Ini KCl.
KCL. Ini untuk memacu buah juga. Dibuat dari apa? Jenengan punya banyak cangkang telur. Cangkang telur. Ini Telur. cangkang telur. Telur ras atau telur Apapun ya. telur Iya. telur Gemak. juga. Oh, iya. Pokoknya cangkang telur. Cangkang. Kalau nggak ada cangkang telur, cangkang-cangkang bekicot keong. Hmm. Cangkang-cangkangnya itu mengandung KCl yang tinggi. Dan itu bisa semprot, tapi dosisnya kecil. Nah, cara buatnya yang ini perlu nggak ini? Perlu. Perlu. Kasih jangan. Ini kan kita mengaplikasikan Buat KCL dari cangkang telur. Ini bahannya hanyalah cangkang telur, dilembutkan, entah ditumbuk, entah di blender, pokoknya dilembutkan ya. Setelah lembutkan, kasih di tempat begini, ada karbit. Kasih karbit. Kalau 10 kilo cangkang telur, karbitnya sekitar setengah atau sampai 1 kilo. 1 kilo berbanding. Kasih karbit, cangkangnya dimasukkan di situ, kasih air. Nanti dia mendidih dan menghancurkan cangkang itu, melembutkan dan mencairkan. Setelah cair, dia dulu ambil, itu jadinya. Siapa? Tapi itu nggak ditutup ya, mau waktu Nggak. masukkan karbit sama cangkang yang nggak ditumbuk. Biar dia Waktu itu ya. itu biasanya sampai 1 hari 1 malam baru mulai sudah oke. 1 hari 1 malam. 4 kilo cangkang telur itu airnya seberapa? Saya membuatnya ya 10-an kilo cangkang telur itu, karbitnya saya kasih 1 kilo, airnya hampir sekitar 20 kilo. 20 liter. 20 liter ya. 1, 10, 20. Bahaya ini tukang martabak 5 mili. Dosis spray 5 mili sampai 10 Mirip toh? per liter. Takutnya odol kalau nggak. Ya betul, kalau itu bisa ini. Untuk pengganti karbit ada alternatif. Untuk booster, Booster. sawo itu 5 kilo. Sawo 5 kilo. Saya Ayo. buat seperti ini ya. Ya. Sawo 5 kilo, kemudian gulanya 1 kilo, Gula aren 1 susu kilo. 1 liter, 1 liter. telurnya 3, kalau Tiga bebek, butir, Mo. kalau 3 butir, kalau bebek, kalau bukan bebek, ayam kampung itu mungkin 5-6. Gula ya. Gula aren 1 kilo, micin tambahan. Kurmanya mau. Kurmanya 1/4. Kurma 1/4 kilo. Kalau bisa ditambahin juga daun kelor ya. Kemudian airnya air kelapa. Air kelapa. Pakai. Banyak. Jadi kot pasar banyak. Air kalau udah gangguan ngomong susah. Ini 20 kilo. 10 Air kelapa 20 kilo. Itu kalau ukurannya segitu loh ya. Ya. Tapi kalau membuat kecil silahkan dibagi kecil. Daun kelornya tadi berapa kilo? Mau 1 kilo apa 2 kilo? 1 kilo bisa. Daun kelor itu sebenarnya jauh lebih banyak. Oh gitu mau. Kilo jauh lebih banyak. 1 kilo ya sudah banyak. Banyak. 10 liter. Airnya 10 liter. Kemudian difermentasi ya. Selama Anaerob. Karena tertutup artinya gitu. Tidak ada oksigen. selama Minimal 14. 14 hari minimal. Kasih ventilasi enggak mau? Anaerob. Enggak meledak. Hah? Enggak meledak. Ya dibuka. Dibuka. Kalau Dosis 5 mili per liter. Dituangi sama ini. ya, 14 tapi mili. kalau ini ingat dasarnya itu harus kuat loh ya. Ya. Kalau buat Dasar. kuat nanti bisa bahaya. 5 mili per liter. Ya. Banyak. Ngirit Pak. Punya itu tuh ngirit total.